Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen sharing sedikit bagaimana caranya membuat setup live streaming dan juga pembuatan konten affiliate dengan profesional seperti yang gua lakuin sekarang. Suaranya enak didengar, gambarnya bagus, tajam, muka gua mulus, dan misalkan kalian pengen nunjukin produk, ini bener-bener fokus dan juga ngeblur. Jadi fokus banget ke produknya. Jadi misalkan kalian pengen ngejelasin tentang produknya, fungsinya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, ini tinggal tunjukin aja ke depan kamera dan kamera pun bakal fokus dengan hasil yang bener-bener luar biasa. Ini bener-bener bagus banget dan cocok banget buat kalian yang pengen jualan online atau enggak ya bikin konten live streaming, bikin konten affiliate. Kita mau jualan online seperti Hendra Setio dan afiliator-afiliator lain. Nah, di video kali ini gua bakal kasih tahu rahasianya apa. Dan sekarang kita ngobrolin soal harga yang harus kalian keluarkan misalkan kalian pengen bikin setup seperti ini. Kalau kalian pengen konsultasi seputar live streaming dan juga pembuatan konten, kalian boleh komentar di bawah. Dan misalkan kalian pengen bikin setup seperti gua sekarang, kalian bisa hire gua. Linknya tentu ada di deskripsi. Gua udah cantumin kontak gua. Untuk harga kita bisa diskusiin bareng-bareng. Yang terpenting bisnis kalian lancar dulu. Nah, setup seperti ini tuh biasa digunakan oleh afiliator-afiliator yang benar-benar profesional gitu ya. Kalau gue sih kiblatnya ke Hendra Setio dan juga ini nih. Nah, ini beberapa afiliator yang gue ikutin. Nah, kurang lebih misalkan kalian pengen punya setup seperti itu biaya yang harus dikeluarkan adalah di atas 10 juta gitu ya. 10 sampai 20 juta untuk range-nya, dan itu gimana gear yang kalian pilih juga. Tapi di sini ada beberapa gear standar yang bisa kalian ikuti sih kalau pengen hasilnya seperti ini. Dan ini tuh bener-bener hasilnya ngeblur, fokus ke muka gua, wajah gua, dan enaknya misalkan kita nunjukin produk, ini bener-bener fokus ke produknya gitu. Dan karena setupnya ini cukup mahal gitu ya, berarti ini tuh udah termasuk setup kelas menengah gitu ya, entry level sampai kelas menengah. Tapi misalkan kalian pengen yang lebih profesional lagi, itu kalian bisa ngeluarin budget 20 juta ke atas, itu nggak apa-apa, dan hasilnya pun pasti bakal lebih bagus lagi. Tapi kalau menurut gua misalkan kalian baru mulai, setup seperti ini pun udah lebih dari cukup. Yang terpenting suara bagus, enak didengar, crispy, dan untuk kameranya benar-benar tajam, ngeblur, dan bisa fokus ke ini ya produknya gitu. Nah, afiliator-afiliator seperti Hendra Setio yang gajinya tuh GMV-nya per bulan udah sampai ratusan juta dan per bulannya bisa puluhan juta, itu per bulan 20 juta lebih pas gue lihat ininya dashboardnya. Itu menggunakan setup seperti ini. Dan menurut gue ini bagus banget, profesional banget. Dan untuk setupnya Hendra Setio, pas gue pelajarin kemarin, dia tuh menggunakan kamera yang bener-bener profesional, kamera full frame, dan lensanya pun lensa yang cukup mahal. Makanya hasilnya itu bener-bener ngeblur. Beda banget dengan setup yang gue gunain sekarang. Dan untuk mikrofonnya, dia tuh pakai mikrofon Shure. Dan itu tuh jenisnya itu condenser atau dynamic ya, gue lupa lagi. Nah, ini produknya. Dan misalkan kalian pakai mic sejenis itu benar-benar suaranya crispy banget. Kalau yang ini mungkin nggak terlalu crispy ya suaranya, nggak terlalu jernih. Tapi menurut gue untuk pemula ini lebih dari cukup. Nah, sekarang kita bahas apa aja alat yang kalian butuhkan. Yang pertama, alat yang kalian butuhkan adalah laptop. Nah, laptop yang gue gunakan di sini adalah Advanced Work Plus yang harganya itu kurang lebih 7 jutaan. Nah, kalian juga bisa menggunakan MacBook atau enggak laptop-laptop kelas menengah lainnya. Nah, kenapa harus pakai laptop kelas menengah? Nah, karena kita tuh di sini melakukan live streaming ya. Jadi kita harus memaksimalkan fitur-fitur berupa prosesornya, RAM, dan juga GPU-nya. Maka dari itu misalkan kalian pakai laptop kelas pemula, itu mungkin bisa, tapi nggak terlalu ngangkat, nggak terlalu smooth, jadi hasilnya itu bakal patah-patah. Kalau laptop kelas menengah sampai kelas atas yang harganya belasan sampai puluhan juta, itu nggak akan mengalami kendala seperti hal tersebut. Itu yang pertama, laptopnya dulu. Nah, yang kedua,
kita masuk ke sektor suara. Untuk suara di sini gua menggunakan mic dynamic. Ini kayaknya mic dynamic ya. Jadi ada dua jenis mic yang gua rekomendasikan, yaitu mic dynamic atau enggak yang condenser. Kenapa gua merekomendasikan mic itu? Nah, jadi misalkan kita pakai mic seperti ini ya. Nah, ini kita ngomong depan mic-nya, suara yang ditangkap itu benar-benar bulat, jelas. Ini benar-benar anti noise ya, soalnya kita tuh benar-benar berfokus pada mikrofon yang ada di depan. Berbeda misalkan kita menggunakan mikrofon yang seperti ini. Nah, ini adalah mikrofon wireless. Sebagus-bagusnya mikrofon wireless itu suaranya nggak akan sejernih mikrofon yang seperti yang gue pegang sekarang. Ini adalah mikrofon dynamic. Nah, ini suaranya benar-benar jernih banget. Nah, ini HoloLens Lock M2 yang Max ya. Ini adalah HoloLens Lock Max. Ini adalah mikrofon flagship benar-benar terbaru dari HoloLens. Ini harganya juga cukup mahal, kurang lebih starting dari 2 jutaan aja. Ini udah bagus ya untuk sekelas mic wireless. Tapi walau ini harganya 2 jutaan, ini suaranya bakal kalah dengan mic yang gua pakai ini. Mic yang gua pakai ini adalah Mauno PD200X, harganya itu kurang lebih 1 jutaan. Kebetulan gua dapat dari endorse, jadi ya gratis. Misalkan pengen beli seperti yang gua sekarang, kalian bisa klik linknya yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita ngomongin kameranya. Nah, ini adalah pembahasan tentang kameranya. Wah, ternyata di belakang mati. Gue nyalain dulu ya. Sekarang kita ngobrolin di sektor kameranya. Kamera yang benar-benar gue rekomendasiin buat pemula. Kalau yang pengen benar-benar serius di live streaming, lebih baik kalian pilih kamera Sony. Kenapa kamera Sony? Soalnya kamera Sony itu ramah buat live streaming dan juga pembuatan konten. Itu hasilnya benar-benar bagus. Nah, kalian bisa pilih Sony A6400 atau enggak Sony ZV-E10. Tapi di antara Sony A6400 dan juga ZV-E10, gue rekomendasiin kalian pakai kamera Sony ZV-E10. Kenapa? Sini gue bakal jelasin alasannya. Dan kalian juga bisa tonton video ini kenapa kalian harus milih Sony ZV-E10. Nah, secara kamera, Sony ZV-E10 itu adalah kamera kelas entry level, tapi untuk fitur-fiturnya itu termasuk profesional. Dan enaknya misalkan kalian content creator, ini semua fiturnya berguna banget. Apalagi autofocusnya yang benar-benar kencang, bisa diandelin, cepet, akurat. Ini enak banget buat nunjukin produk. Dan misalkan kalian adalah content creator yang suka nunjukin produk, dia tuh mempunyai fitur product showcase. Jadi misalkan kalian deketin produknya ke depan kamera, ini bakal benar-benar fokus. Nah, itu enaknya. Dan misalkan kalian pengen pilih Sony ZV-E10, ya kalian juga bisa gunain fitur live streaming USB Type-C ke komputer. Jadi kalian itu benar-benar dipermudah ya dengan kamera ini. Apalagi misalkan produksi konten profesional seperti ini. Tinggal tambahin baterai dummy dan kamera kalian pun siap live streaming atau nggak bikin konten selama 8 jam nonstop. Ini udah bisa. Ini anti overheating dan limitasinya cuman ada di memori aja sampai memori penuh. Itu enaknya. Dan untuk lensa, gua rekomendasiin kalian pakai lensa kayak gua sekarang. Sebenarnya kalian bisa sih pakai lensa kit. Tapi misalkan kalian pakai lensa kit, itu ngeblurnya nggak akan ngeblur seperti yang gua sekarang ini. Jadi agak kurang gitu untuk blurringnya gitu. Nah, gua di sini pakai lensa dari Sigma, yaitu Sigma 16 mili f1.4. Kenapa harus pakai Sigma 16 mili? Nah, alasannya karena lensanya itu benar-benar wide dan enak banget digunain. Apalagi misalkan kita lagi pengen nunjukin produk seperti ini. Ini langsung fokus ke produknya. Nah, gitu. Enaknya. Jadi misalkan kita depan-depanan dengan kamera, ini bener-bener gue depanan dengan kamera, tuh gambarnya bener-bener wide, blur, tajam, lalu ada fitur pemutih wajah, jadi wajah gue itu bener-bener cantik. Dan misalkan gue nunjukin ini barang, ini bener-bener langsung fokus gitu. Dan selanjutnya kalian juga harus fokus ke lighting. Untuk lighting ya kalian bisa start dengan yang murah juga bisa. Tapi untuk gua sekarang ini gua pakai Godox SL60W dan juga Octagon. Ini ya nanti gua kasih lihat di layar. Untuk setup seperti itu, untuk lightingnya doang ya kurang lebih 2 juta. Gua harus keluarin budget gitu.
Dan ini adalah harga-harga yang harus kalian keluarkan. Itu belum di luar operator, maintenance, dan lain-lain ya. Adakah yang mau kalian tanyakan? Kalian boleh komentar di bawah ya. Tapi misalkan menurut kalian ini ribet, ya kalian bisa panggil gua aja. Link WhatsApp gua ada di deskripsi.